Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Stina Harianja. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan judul materi Filsafat Barat Klasik dan Alirannya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah filsafat Barat pada zaman klasik. Filsafat Barat muncul di Yunani sejak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka. Tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Orang Yunani pertama yang biasa diberi gelar filsuf adalah Thales dari Mileta. Para filsuf Miletus mempermasalahkan alam, bukan manusia yang dipermasalahkan. Menurut Thales azas pemula ini ialah air yang dalam sifatnya yang bergerak-gerak merupakan azas kehidupan segala sesuatu. Inilah pemikiran filsuf pada masa itu dan dilanjutkan dengan filsuf-filsuf lainnya seperti Pythagoras, Anaximander, Demokritus, Parmenides, dan Heraklitus. Mereka itu biasanya disebut filsuf pra-Socrates. Kemudian zaman Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi ditandai dengan kemunculan kaum sofis yang berarti cendekiawan atau diartikan dengan orang bayaran, karena mereka mengajar dengan mengambil upah dan ini merupakan pekerjaan yang hina pada zaman itu. Tokoh-tokoh filsuf yang terkenal pada masa klasik yaitu yang pertama Socrates. Menurut Socrates, pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal konkret dan beragam corak, namun masih termasuk dalam jenis yang sama. Dengan demikian, Socrates mengemukakan konsep barang siapa yang memiliki pengertian sejati akan memiliki kebijakan atau keutamaan moral, sehingga dapat menjadi manusia yang sempurna. Yang kedua, Plato. Pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Di bidang politik, Plato memperkenalkan konsep penting yang menyebutkan di dalam negara ideal terdapat 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah sebagai golongan tertinggi atau para penjaga, para filsuf. Yang kedua, prajurit sebagai golongan pembantu yang menjaga keamanan negara dan ketaatan warganya. Yang ketiga, polis atau golongan rakyat biasa yang bertugas memikul ekonomi negara, seperti petani, pedagang, atau tukang. Aristoteles merupakan filsuf yang mengembangkan konsep logika atau yang disebutnya sebagai analitika dan etika. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 bagian, yaitu ilmu pengetahuan praktis atau etika dan politik, ilmu pengetahuan produktif atau teknik dan kesenian, ilmu pengetahuan teoretik atau fisika, matematika, dan metafisika. Dengan demikian, dari pemikiran-pemikiran filsuf yang sudah saya bacakan tadi, ciri-ciri filsafat barat klasik antara lain: yang pertama, ilmu pengetahuan masih bersifat umum. Yang kedua, kebanyakan masih memikirkan asal-usul kehidupan. Yang ketiga, masih ada perbedaan pemikiran antara filsuf satu dengan yang lain, dan pembagian ilmu pengetahuan masih terbatas. Baiklah, selanjutnya aliran-aliran filsafat barat terbagi menjadi 4 aliran, yaitu yang pertama, aliran
progresivisme. Aliran progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran progresivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang buatan. Tokoh dalam aliran progresivisme ialah George Excel, William O. Stanley, Ernest Bailey, Lawrence B. Thomas, dan Friedrich C. Nietzsche. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam keberlangsungan manusia itu sendiri. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasari pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-cirinya yang berbeda dengan progresivisme. Idealisme sebagai filsafat hidup memulai tinjauannya mengenai pribadi individu dengan menitik beratkan. Menurut Immanuel Kant, segala pengetahuan yang dicapai manusia melalui indera memerlukan unsur a priori yang tidak diketahui oleh pengalaman lebih dahulu. Jadi, a priori yang terarah bukanlah budi pada benda, tetapi benda-benda itu yang terarah pada budi. Budi membentuk dan mengatur dalam ruangan dan waktu. Ketiga, aliran perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi, dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pikiran dan kecerdasannya. Yang keempat, aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup, kebudayaan, dan bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Menurut Muhammad Nur Syam, kedua aliran tersebut memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang tergantung oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang siuran. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia, karena pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Plato merupakan murid setia Socrates. Titik tolak pemikiran filsafatnya adalah menentukan mana yang paling benar, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau pengetahuan indera yang berubah-ubah, Herakleitos, atau pengetahuan yang didapatkan dari akal yang tetap, atau Parmenides. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.